IAKN Lovers, selamat datang di IAKN Podcast and Channel. Ngobrol berisi, bukan basa-basi. Jumpa kembali dengan saya Meling di acara yang tentu saja cukup seru. Apalagi episode kali ini cukup luar biasa dan menantang. Wah, hari ini kita akan bahas salah satu topik yang mau tidak mau kita lakukan, yaitu damai. Bukan damai yang pura-pura, bukan damai karena takut, bukan diam karena takut, tapi damai yang nyata, dibangun dengan kerja keras, kejujuran dan komitmen bersama. Dan untuk ngobrol soal ini, kita kedatangan tamu yang hidupnya memang didedikasikan untuk studi dan pengembangan perdamaian jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya sendiri sebagai dosen IAKN Kupang sangat antusias nih dengan obrolan hari ini. Karena kampus kita, lingkungan kita, bangsa kita, semua butuh pemahaman yang lebih dalam tentang apa artinya benar-benar hidup dalam damai. Tapi sebelum kita mulai, kita dengar pantun dulu yuk. Wah. Pergi ke pasar membeli cendana. Cendana harum dari tanah timur. Damai bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan nyata setiap hari. Ya. Sebelum kita perkenalkan tamu, izinkan saya memperkenalkan lembaga yang beliau wakili, karena ini penting untuk kita semua tahu. Beliau berasal dari Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian Nawangwulan PSPP-NW di Bandung, Jawa Barat. Ya, PSPP Nawangwulan adalah lembaga yang bergerak di bidang studi dan pengembangan perdamaian. Lembaga yang percaya bahwa perdamaian bukan sesuatu yang tiba-tiba hadir, tapi harus dipelajari, dirawat dan dikembangkan secara serius. Yuk langsung saja kita bersama dengan Ibu Yunita MSP. Selamat datang Ibu. Terima kasih Kak Mei, senang sekali. Ya, saya tadi panggilan akrabnya Kak Yunita Kak gitu aja. Ya. Kalau Ibu terlalu ketuaan ya. Ya, senang sekali saya bisa bicara dengan Kak Yunita hari ini. Gimana nih, udah berapa hari di Kota Kupang? Saya tiba di Kupang hari Minggu, lalu hari Seninnya kami sewa motor, putar-putar dulu Kupang. Oke, udah keliling ya. Sampai mana nih paling jauh? Desa Oebelo, desa yang ada pengrajin sasando. Iya benar sekali ya. Ini pertama kali ke Kupang atau sudah keberapa kali nih Bu? Ini kedua kali. Oh kedua kali. Ya. Saya ke Kupang itu tahun 2015, lalu lanjut dari Kupang ke Keva Menanu. Dan Maubesi. Oke, TTU tuh Bu. TTU Timur ya. Tengah Utara ya. Ya. Nah, apa perbedaan nih Kupang yang 2015 dengan sekarang? Ada beda nggak? Banyak sekali. Banyak ya? Ya, saya kagum karena tahun 2015 itu saya belum menemukan ada minimarket. Iya. Masih ada, bentuknya tuh masih toko-toko kelontong lokal ya. Okay. Lalu nggak ada bank swasta. Jadi saya di Bandung waktu persiapan mau berangkat ke Kupang itu saya buka rekening bank pemerintah. Oh iya. Supaya saya bisa. Pikirnya belum ada ya? Memang belum ada waktu itu. Okay. 2015 waktu itu ya. Lalu bedanya lagi sekarang ragam kulinernya semakin banyak. Oke. Kalau dulu kami pernah malam-malam tuh keliling-keliling cari bakso. Sekarang ada di mana-mana warung bakso. Nah, apa nih makanan favorit Kak di Kupang? Ikan bakar. Ikan bakar ya. Ikan bakar sama sambal luat. Luat. Iya, sambal luat. Memang itu khas sekali, ikan bakarnya segar-segar ya. Ya, mungkin itu yang sulit dijumpai di Bandung ya. Iya, betul. Rasanya lebih manis di sini. Iya, betul. Ya, tapi Kupang dan Bandung memang dua dunia yang berbeda tapi sama-sama indah. Baik, Kak, kita mulai dengan ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol berisi tapi bukan basa-basi ya. Siap. Ya. Kak, kita sering dengar ya, orang itu selalu menggunakan kata damai ya. Di doa, di pidato, di media sosial, itu selalu gitu ya. Nah, tapi menurut Kak yang berkecimpung di dunia ini, yang sudah dari sudut pandang ilmu dan riset PSPP Nawangwulan tekuni, nah apa sih sebenarnya definisi perdamaian yang benar? Dan mengapa banyak orang bicara damai, tapi di kehidupan nyata mereka tuh masih jauh dari damai? Ya, jadi setelah kami
cukup lama ya, belasan tahun mendampingi komunitas-komunitas lintas agama di Jawa Barat, terutama komunitas rentan yang sering sekali mengalami serangan, baik kepada rumah ibadahnya, baik kepada keyakinannya dan sebagainya. Sedangkan di momen yang berbeda, kami bertemu dengan para pelaku ini di forum yang berbeda, dan orang-orang ini tampak seperti orang yang biasa-biasa aja, sopan dan sebagainya. Kami nyaris nggak percaya kalau melihat dokumentasi bahwa ini adalah orang yang sama, yang teriak-teriak, siap menghancurkan satu tempat atau sekelompok orang hanya karena berbeda keyakinan. Nah itu lumayan mengerikan ya. Padahal banyak orang di Indonesia ini mengakunya beragama. Ya betul. Ya. Jadi kalau tadi ditanya damai itu harusnya seperti apa? Damai itu harusnya terinternalisasi, dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau dari diri sendiri sudah merasakan damai, dia juga akan membangun damai itu di keluarganya dulu. Lalu setelah itu baru bisa membagikan damai itu di masyarakat atau di dunia. Nah, kalau dirinya tidak damai, di keluarganya juga tidak bisa menjadi rumah yang aman dan damai untuk anak-anak dan keturunannya, ya jadinya ruwet gitu ke masyarakatnya. Selalu nyari-nyari kesalahan di ruang publik, selalu maunya menang sendiri, selalu memaksakan keyakinan dan cara hidupnya ke orang lain di ruang publik gitu. Nah, ini menarik nih. Karena Ibu pernah bertemu dengan orang yang korban dan juga pelaku di ruang yang berbeda. Betul. Nah, biasanya menghadapi hal seperti ini, solusi yang ditawarkan PSBB Nawangwulan itu apa, Bu? Supaya bisa ada titik temu nih. Ya, biasanya yang kami dampingi pertama kali itu korban. Lalu kami menanyakan kepada korban apa yang teman-teman mau lakukan selanjutnya. Pilihannya ini. Pilihannya yang pertama misalnya memulihkan diri sendiri dulu dari traumanya, lalu memulihkan juga komunitasnya, terutama anak-anak dan perempuan itu kan sangat rentan ya dalam kondisi konflik. Mereka yang merasa paling terancam. Betul gitu. sekali. Lalu selanjutnya ya ada opsi juga untuk berdialog dengan pemerintah dulu. Bisa dengan Kesbangpol atau bisa dengan pejabat daerahnya. Lalu dari situ bisa juga menempuh jalur mediasi dengan para perwakilan dari para pelakunya. Kalau misalnya terjadi kasus-kasus kriminal seperti perusakan atau yang melukai korban, melukai diri korban, juga ada opsi menempuh jalur hukum. Tapi semua opsi itu harus dipilih berdasarkan kesiapan dari korban. Biasanya kami juga menyampaikan resiko-resiko dari opsi-opsi tersebut. Lalu teman-teman mau pilih apa, kami akan siap mendampingi. Nah itu kalau secara on-site ya, di tempat ya. Bagaimana dengan di media sosial? Apakah pernah ada pendampingan di media sosial juga seperti itu? Jika ada kasus-kasus yang di dunia maya? Ya, kalau di dunia maya itu biasanya kami udah punya standar untuk teman-teman yang aktif mengelola akun-akun sosial media, terutama untuk kampanye. Kami punya standar keamanan. Misalnya upayakan untuk membuat postingan-postingan yang mengkritik kebijakan atau mengkritik situasi itu tidak menggunakan akun pribadi, tapi menggunakan akun kampanye atau akun komunitas. Lalu kalau ada upaya-upaya peretasan dan sebagainya, ada step-step yang harus dijalani oleh teman-teman. Memang beberapa tahun terakhir ini upaya untuk meretas akun-akun kami itu cukup besar ya. Pastilah. Jadi memang kami terus-terus saling mengingatkan. Hati-hati ya dengan link-link yang dikirim ke akun-akun kita. Jangan sampai diklik gitu. Jangan sampai diklik. Lalu kalau misalnya terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan? Langsung. Nah, ini menarik. Yang selama ini kalau dari cerita Kak Yunita sendiri itu pernah mendampingi kasus karena berbeda keyakinan. Nah, apakah pernah mendampingi kasus karena keyakinannya sama, tetapi dalam hal yang berbeda mereka berselisihnya? Mungkin kalau kita supaya nggak salah paham, kita nyebutnya agamanya sama, tapi berbeda organisasinya. Organisasinya berbeda. Ya, sengketanya bisa karena sengketa rumah ibadahnya, bisa karena
ada perbedaan sedikit di ajaran agama atau aturan di organisasinya gitu. Itu ada juga ya ada seperti itu. Ya, biasanya kami mulai dengan dialog dulu. Jadi kami mengajak semua pihak untuk saling mendengar. Setelah saling mendengar kan mudah-mudahan tercipta kesepemahaman bahwa berbeda sedikit itu masih oke, sepanjang ya akidahnya sama gitu kan, dogma-dogma utamanya sama gitu. Lalu yang lebih penting lagi, relasi sosial di masyarakatnya itu masih tetap harmonis ya. Jadi walaupun kita berbeda, tapi kita masih bisa hidup bertetangga kan tidak masalah. Ada tantangan nggak saat mengajak? Karena kan ada nih kadang pihak yang tidak mau berdialog nih, masih nyimpen atau sakit gitu. Ada tantangan nggak saat mengajak untuk duduk bersama dan berdialog gitu? Iya, banyak, terutama dari kelompok-kelompok yang sudah menutup pintu dialog. Kalau mereka tidak mau ikut cara hidup kami, kalau mereka tidak mau ikut pahamnya kami, buat apa dialog lagi? Kita nanti ketemunya di pengadilan akhirat gitu aja gitu kan. Kalau yang udah kayak gitu, udah harga mati kayak gitu ya susah. Solusinya ya kami akhirnya harus bertemunya di dua ruang yang terpisah. Kami bertemu dengan teman-teman yang punya prinsip yang cukup fundamental, kadang-kadang juga radikal, tapi itu di ruang terpisah dengan kelompok-kelompok rentan. Nah, Bu, kalau kita ini menarik ya dari pengalaman Ibu sendiri. Kok Ibu lagi, dari Kakak sendiri ya. Karena sudah menghadapi berbagai kasus-kasus seperti itu. Nah, kalau kita tarik kasus itu ke dunia praktis di kampus nih, ya karena kan kami IAKN Kupang kan kampus ya. Nah, menurut ini Kak, apa di kehidupan sehari-hari kampus IAKN Kupang antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan kira-kira, ataupun di kampus lainnya ya, bukan hanya di IAKN Kupang saja, tapi di kampus lainnya juga. Nah, tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa perdamaian itu benar-benar dihidupi di tempat itu? Dan sebaliknya, tanda apa yang menunjukkan perdamaian itu sedang terancam di tempat itu? Kalau lihat dari pengalaman saya ya, selama belajar. Jadi saya TK sampai SMA itu belajarnya di sekolah yang mayoritasnya suku Tionghoa dan Katolik. Jadi ketika masuk ke kampus, saya ketemu mini Indonesia. Baru di situ saya punya teman dari beragam pulau. Dan dengan membawa beragam adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda sekali. Kampus saya waktu itu saya rasa pelajaran yang paling penting yang saya dapatkan selama kuliah itu adalah memahami bahwa Indonesia itu sekaya ini. Betul. Nah, saya sih berharapnya kalau di kampus itu mungkin karena background kampus waktu itu adalah kampus seni ya, jadi tidak terlalu banyak aturan yang mengatur perilaku mahasiswa harus berpakaian seperti apa dan sebagainya. Saya pikir bentuk lembaga pendidikan yang ideal itu adalah lembaga yang memberikan kebebasan untuk mahasiswanya itu berkreasi, berpikir dengan merdeka, dan bergaul dengan rasa hormat. Jadi tanda-tandanya kampus ini jadi kampus yang damai adalah kampus yang isinya itu adalah orang yang beragam, dan kampus yang mengusahakan inklusif, menerima semua mahasiswa dan staf-staf yang bekerja di situ dengan kondisi masing-masing gitu. Wah, luar biasa. Baik Bu, kalau menurut Kak sendiri nih, apa sih peran? Kan kita semua ini kan agen perubahan ya. Apa nih peran dari dosen, tenaga kependidikan, lalu mahasiswa dalam menjaga dan membangun perdamaian kampus? Kira-kira langkah praktis apa yang bisa dilakukan oleh Civitas Akademika? Saya pikir sih yang bisa kita upayakan bersama-sama itu adalah kampus yang bebas dari kekerasan. Tentu harus ada kebijakan atau mekanisme pencegahan, penanganan, dan pendampingan ketika terjadi kasus kekerasan itu. Kemudian juga ada sistem untuk pelaporan. Sehingga siapapun di sini bisa melaporkan ketika mereka mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan. Dan kalau memang jelas ada mekanisme yang mengatur seluruh prosedur itu, saya pikir semua orang akan lebih
nyaman beraktivitas di lingkungan ini. Oke, baik. Nah, boleh cerita sedikit lagi Bu tentang apakah PSPP Nawangulan ini sudah pernah bekerja sama dengan instansi seperti kampus, dan kira-kira karena kita udah MOU ya, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk dalam kerjasama kita ke depan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi nih? Ya, sebelumnya kami punya MOU juga dengan Universitas Brawijaya. Kami bekerja sama sebagai tempat atau organisasi yang bisa menjadi rujukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau melakukan magang. Bagi mereka yang tertarik untuk mendalami isu-isu keberagaman, lalu bertemu dengan komunitas kelompok rentan, bisa ikut di kegiatan-kegiatannya PSPP Nawangulan. Kira-kira kegiatan apa aja tuh Bu? Kami melakukan, yang rutin itu kami melakukan kampanye perdamaian. Ada kampanye perdamaian. Lalu juga rutin melakukan Youth Interfaith Camp setiap tahun. Dan yang sedang kami upayakan sekarang itu melakukan riset-riset kebijakan. Ada riset ya? Iya, sedang diupayakan. Jadi selama ini kan kegiatan aktivisme kami di masyarakat itu dilakukan belum dengan kajian yang terukur secara akademis kan. Kami melakukan assessment, kami melakukan pendekatan dan sebagainya. Lalu kami menjalankan advokasi, kampanye. Tapi setelah kegiatan itu semua selesai, belum ada kajian pasca kegiatan-kegiatan itu. Kami belum fokus mengukur dampak-dampaknya di masyarakat. Apakah strategi yang dilakukan kemarin itu mencapai tujuan yang direncanakan di awal? Kalau ada perubahan apa yang terjadi itu gitu. Kami belum punya SDM juga untuk melakukan kajian pasca kegiatan. Nah, kalau berkaitan dengan pelatihan nih Kak, apakah ada pelatihan-pelatihan di PSPP Nawangulan yang bisa diikuti oleh mahasiswa IAKN Kupang secara online atau apa gitu? Iya. Kalau training, kami biasanya fokusnya training tentang keberagaman. Lalu ada training studi intensif untuk agama-agama di dunia. Lalu ada juga training tentang ekoteologi. Ada juga. Jadi kami mengajak orang-orang muda untuk belajar dari komunitas penghayat kepercayaan, bagaimana mereka menanam dan mengolah tanah itu bukan sebagai kegiatan sehari-hari ya, bukan sebagai kegiatan produktif aja, tapi juga sebagai ungkapan spiritualitas mereka dalam menjaga alam, gitu. Sejauh ini sih baru itu ya, training-training yang udah kami lakukan. Lalu program-program lain? Kami juga bermitra dengan jaringan advokasi Jawa Barat. Jadi di jaringan ini mempertemukan kelompok lintas agama dengan lembaga-lembaga layanan korban kekerasan. Ada korban kekerasan ya. Betul. Dan di jaringan ini kami secara intensif melakukan training untuk hak kesehatan seksual reproduksi kepada orang muda. Lalu melakukan training untuk pemulihan trauma religius. Jadi ternyata ada orang-orang yang mendapatkan pengalaman yang traumatik dari keagamaan itu. Wah, itu menarik sekali ya. IAKN Lovers ini sangat menarik ya, karena jarang ada pelatihan trauma terkait dengan keagamaan ya. Tapi memang ada ya. Ada, ternyata juga walaupun sedih ya, tapi ini juga sesuatu yang harus kita akui dengan jujur, bahwa tempat ibadah kita atau organisasi keagamaan kita itu ternyata belum sepenuhnya bebas dari kekerasan. Kita juga masih melihat, membaca dan menemukan adanya kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan di rumah ibadah kita. Jadi bukan hanya kekerasan seksual atau kekerasan lainnya, tapi juga kekerasan dalam keagamaan. Itu juga menjadi concern dari Kak Yunita bersama PSPP Nawangulan ya. Nah, ini terakhir nih Kak, kira-kira apa pesan Kak kepada Civitas Akademika IAKN Kupang ataupun IAKN Lovers? Karena yang menonton ini bukan hanya Civitas Akademika, tetapi juga IAKN Lovers di luar sana yang setia mengikuti podcast IAKN Kupang. Kira-kira pesannya apa terkait dengan perdamaian?
Ya, saya berharap semoga para Civitas Akademika IAKN Kupang ini bisa menjadi laboratorium yang menggodok para akademis menjadi para pemikir yang kritis dan tetap mencintai Indonesia apapun kondisinya. Wah, itu keren ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak nih Kak Yunita. Semoga angin timur, angin di Kupang dan hangatnya kota Kupang selalu Ibu kenang. Karena di Bandung dingin ya. Dan semoga kolaborasi antara IAKN Kupang dan PSPP Nawang Wulan bisa terus berkembang ke depannya. Ya. Terima kasih sekali. Betul ya. IAKN Lovers, menarik sekali ya yang dipaparkan oleh Kak Yunita kepada kita semua, bagaimana perdamaian itu ternyata bukan hanya slogan. Damai itu bukan slogan, karena damai itu nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Apapun itu yang kita lakukan, siapapun kita, apapun suku budaya kita, itu tidak menjadi penghalang. Agama kita meskipun berbeda, tapi itu tidak menjadi penghalang kita untuk memiliki damai. Nah, dan untuk menutup episode yang penuh makna ini, izinkan saya membacakan satu pantun lagi. Kain tenun buatan Timor, ditenun sabar seutas demi seutas. Perdamaian dibangun pelan tapi teguh, dimulai dari hati kita yang tulus. Ya, jadi perdamaian itu tidak langsung, tetapi perlahan demi perlahan, karena harus menyingkirkan ego kita masing-masing ya Kak ya. Baik, IAKN Lovers, ini dia episode Damai Itu Nyata Bukan Slogan bersama dengan Kak Yunita MSP dari Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian Nawang Wulan Bandung. Terima kasih banyak Sama-sama, sudah mampir di Kak. IAKN Podcast and Channel kita, dan kiranya ini bukan pertama saja. Ini bukan pertama dan terakhir ya. Ke depan masih ada lagi ya maksudnya. Iya. Baik, IAKN Lovers, sebelum kita menutup, satu pesan dari kami bahwa IAKN Kupang masih membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga 31 Juli 2026. Dan jangan lupa untuk mengaksesnya di link pendaftaran di media sosial kampus. Jangan lupa follow akun media sosial kampus IAKN Kupang, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan mari kenal IAKN Kupang lebih jauh lagi. Nah, kalau episode ini bermanfaat dan menyentuh hati, tolong bagikan, share, like, dan komen. Dan ke depan kita akan bertemu lagi dengan episode selanjutnya. Damai bukan sesuatu yang kita tunggu datang dari atas. Damai adalah sesuatu yang kita bangun bersama, mulai dari diri kita sendiri, dari kampus kita, dan komunitas kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.